Pasca laporan dugaan kejanggalan kematian pegawai ex-Jampitsus Sutrimo, Polda Metro Jaya pun akan melakukan ekshumasi makam Sutrimo pada Rabu mendatang. Kematian Sutrimo tengah diusut dalam kasus mega korupsi ex-Jampitsus dan memicu kecurigaan publik. Kita bahas bersama pengamat hukum dan kepolisian Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Anton, kalau ini kan sebenarnya sudah 3 minggu berjalan dari jarak antara pertama kali dimakamkan dengan rencana ekshumasi. Seberapa besar ekshumasi ini akan bisa membantu dibukanya kasus, apalagi dugaannya adalah pembunuhan dan pembunuhan berencana? Saya kira dengan ekshumasi itu ini sangat-sangat vital sekali. Bahkan dari awal ketika saya menjadi narasumber di Kompas TV, justru yang pertama kali saya sarankan ekshumasi. Karena setelah ekshumasi ini akan diketahui otopsi mayat itu sendiri. Nah, dari otopsi mayat itu sendiri nanti akan diketahui penyebab kematian. Kalau menurut saya justru yang pertama kali awal itu ya harus ekshumasi dulu. Karena yang paling utama kalau ingin mengetahui apakah penyebab kematian wajar atau tidak wajar, ya dengan saintifik, dengan toksikologi forensik. Nah, justru di sini kalau ekshumasi ini terlambat, nanti ini pun juga akan berpengaruh. Karena di dalam tubuh manusia itu walaupun memang ada bisa dari lambung, bisa dari usus, bisa juga dari rambut, tetapi intinya dari setelah ekshumasi kemudian otopsi itu lebih cepat, lebih bagus. Nah Pak Anton, kalau gitu apa yang harusnya fokusnya pencarian di mana dulu nih ketika nanti ekshumasi dan juga otopsi? Nah, memang dicari penyebabnya itu sendiri. Justru tadi betul, lebih cepat lebih baik. Karena kalau bisa kita ketemukan ya 1-3 hari, waktu saya bicara kan baru beberapa hari. Saya menyarankan agar sesegera mungkin. Karena tidak ada proses yang menghalangi untuk ekshumasi itu sendiri. Ekshumasi itu bukan masalah ada izin atau tidak ada izin, tapi ini merupakan satu kewajiban. Justru menurut saya ini cukup terlambat. Kalau dari awal kita sudah bisa memastikan bahwa ini ada racun, sudah tidak perlu banyak saksi lagi, karena saksi-saksi yang menemukan KP kan sudah jelas itu adanya busa yang banyak. Tapi kalau misalnya untuk memastikan ada pembunuhan atau tidak, artinya tapi apa yang dicari dalam otopsi itu? Penyebab udah pasti, tapi fokusnya nanti akan kemana? Nah, ini kan sudah jelas bahwa korban ini ada keterkaitan dengan kasus yang sekarang ini sedang diselidiki, dan ini kasus yang sangat besar. Justru beliau sendiri ada di TKP, minimal korban ini Sutrimo ini mengetahui lah siapa-siapa saja tamu yang datang ke tempat penemuan barang bukti sehubungan dengan kasus besar FA ini. Dan ini kan meninggalnya itu 1 hari sebelum ditahan ini, makanya seperti sangat-sangat direncanakan sekali. Dan ini merupakan ya salah satu saksi kunci yang memang akan banyak mungkin mengetahui latar belakang daripada kasus ini. Makanya dengan adanya kasus meninggalnya Pak Sutrimo ini, tolong ini perlindungan saksi dan korban mungkin harus segera juga agar diadakan perlindungan, karena tidak menutup kemungkinan nanti masih ada saksi kunci yang menjadi korban yang memang belum terdeteksi dan ini tidak ketahuan, dan ini kan akan bahaya sekali. Nah Pak Anton, olah TKP kan sudah dilakukan, pemeriksaan saksi sudah dilakukan, tapi kenapa kalau menurut Anda kok masih kesimpulannya tuh masih belum dijelaskan juga sama polisi? Apa sih yang jadi kendalanya? Ya justru saya juga bertanya-tanya bahwa ya penyelidikan ini agak lama, walaupun 3 minggu, sepertinya seperti ada kendala psikologis gitu. Ya walau alam saya tidak tahu gitu kan. Padahal justru yang paling utama tadi itu ya penyebab kematiannya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter, memang kalau kami juga dari forensik dulu diajarkan, kalau memang dari awal kan bisa dari lambung atau dari usus. Nah kalau sudah lama bisa dari urin, itu sampai 30 hari kalau teori ini. Nah kalau memang sudah sangat lama sekali,
kita sampai 90 hari batasnya itu bisa dari rambut. Ini rambut ini. Bahkan kalau rambut ini bisa tahunan. Itu pun juga tergantung daripada racun yang banyaknya racun kadarnya segimana gitu kan. Seperti salah satu yang arsen yang paling terkena itu kan Napoleon Bonaparte kan diketahui dari rambutnya bahwa beliau ini dibunuh karena diracun oleh arsen. Nah, jadi dalam hal ini untuk penyidik agar segera memfokuskan karena ini sudah ke ranah penyidikan. Ranah penyidikan itu kan TKP, saksi, barang bukti untuk mencari pelaku. Nah, di sini tinggal difokuskan saja bahwa ini memang kematian yang tidak wajar. Dan saya yakin bahwa racun ini akan ditemukan walaupun tadi misalkan ada berbagai macam mulut berbusa saja, ayan juga kan bisa mulut berbusa. Tapi kebanyakan keracunan itu diawali dengan mulut berbusa. Jadi ya agak mirip-mirip lah gitu. Irjen Purnawirawan Anton Carlian, pengamat hukum dan kepolisian, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.